tiwah atau balai nyahu yang merupakan rumah kecil yang berdiameter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di video kali ini Akbar akan menyampaikan part kedua dari tradisi tiwah yang telah Akbar jelaskan pada part pertamanya di video sebelumnya. Jadi pada part kedua ini Akbar akan menjelaskan tahapan pelaksanaan tradisi tiwah. Bagaimana tahapan pelaksanaan tradisi tiwah yang akan dilangsungkan? Jahidan. Oke pada video pertama atau part pertama dari video ini, tradisi tiwah, Akbar telah menjelaskan apa itu tradisi tiwah, latar belakang tradisi tiwah, dan dimanakah tradisi tiwah itu berlangsung. Jadi pada video berikut ini Akbar akan menjelaskan pelaksanaan upacara tradisi tiwah. Bagaimana pelaksanaannya? Mari kita saksikan bersama-sama ya Wak. Oke Wak, tahapan selanjutnya dari upacara tiwah ini yaitu penguburan sementara mengenai tradisi tiwah ini sendiri. Jadi tradisi ini hampir sama dengan tradisi Rambu Solo yang ada di Toraja, tapi bedanya pada tradisi tiwah ini pemakamannya yaitu dengan cara memisahkan tulang belulang mayat yang sudah meninggal itu. Jadi bagi kalangan bawah atau kalangan biasa kan membutuhkan biaya yang sangat besar tradisi tiwah ini. Jadi dia membutuhkan waktu untuk pengumpulan dana agar terlaksanakannya tradisi tiwah ini. Sedangkan bagi kalangan atas atau orang kaya, orang yang berada, agak berbeda sedikit prosesnya Wak. Jadi setelah anggota keluarga meninggal, tradisi tiwah ini segera dilangsungkan atau segera dilaksanakan. Bagaimana caranya Wak? Dengan cara mengoyakkan atau memisahkan tulang dengan daging si mayat tersebut. Adapun tahapan awal dari upacara tiwah ini adalah tahapan yang pertama yaitu Wak, memilih dan menentukan orang yang akan menjadi pemimpin dalam tradisi tiwah ini. Biasanya terdiri dari 7 atau sampai dengan 9 orang gitu ya Wak. Dan tugasnya yaitu sebagai untuk mengantar arwah ke dunia akhirat. Tahapan yang kedua yaitu Wak, mempersiapkan peralatan-peralatan untuk upacara tiwah itu sendiri. Yakni alat pertama yaitu Wak adalah balai tiwah atau balai nyahu yang merupakan rumah kecil yang berdiameter 9 x 12 meter yang gunanya untuk menyimpan gong. Alat yang kedua yaitu sangkaraya yang merupakan tiang-tiang bambu yang tersusun rapi dengan diameter berkisaran antara 2 sampai dengan 4 meter yang gunanya untuk dijadikan tempat tarian dalam upacara tersebut. Alat yang ketiga yaitu sandong atau sandung. Jadi sandung inilah yang dijadikan untuk penyimpanan tulang belulang manusia setelah upacara tiwah berakhir. Dan biasanya sandung ini terbuat dari kayu besi atau ulin yang tahan sampai dengan ratusan tahun. Dan dengan tingginya 0,5 meter, sedangkan lebarnya yaitu berdiameter 0,5 sampai dengan 1,5 meter. Alat yang keempat yaitu sapundu merupakan tiang yang dibentuk menyerupai bentuk manusia dan hewan seperti kera dengan tingginya berkisaran antara 1,5 sampai dengan 3 meter dan berdiameter berkisaran antara 15 sampai dengan 25 cm. Dan sapundu ini berfungsi untuk mengikat hewan kurban yang akan dikurban nantinya. Kemudian alat yang kelima yaitu pantar yang merupakan tiang yang terbuat dari besi dengan panjangnya 10 meter dan berdiameter berkisaran antara 20 sampai dengan 30 cm. Kemudian pada pantar ini bagian ujungnya dibentuk motif tertentu, sedangkan pada bagian atas ujung pantar ini dibentuk pahatan burung enggang. Alat yang keenam yaitu bara-bara atau hantar bajang, yakni pagar yang terbuat dari bambu yang dihiasi sejumlah bendera yang mewakili arwah yang mengikuti pelaksanaan upacara tiwah ini. Kemudian pagar-pagar inilah yang merupakan pintu gerbang yang terletak di tepi sungai. Mengapa terletak di pinggir sungai? Karena umumnya rumah Dayak Ngaju, suku Dayak Ngaju terletak di pinggir sungai. Dan pagar-pagar ini saling berhubungan dengan daun-daun yang disebut dengan daun biru. Alat yang ketujuh yaitu pasah pali yang merupakan rumah-rumahan kecil yang dibuat untuk meletakkan tempat saji-sajian dengan ukuran 1 x 1 meter. Dan pada pasah pali ini terdapat tiang-tiang dengan diameter atau tingginya berkisaran 2 meteran gitulah.
Alat kedelapan yaitu garantung atau gong dan kakandin atau kawan merah. Pada upacara tiwah ini, gong tidak hanya digunakan untuk memainkan alat musik, tetapi gong juga digunakan untuk tempat meletakkan tulang belulang. Sedangkan kain merah berfungsi untuk membungkus tulang belulang tersebut sebelum dimasukkan ke dalam sandung. Alat yang kesembilan yaitu pemahai, merupakan wadah untuk membakar jenazah. Dan yang ke-10 atau yang terakhir adalah hewan kurban yang disediakan dalam upacara tiwah, biasanya yaitu ayam, babi, ataupun kerbau. Baiklah Wak, sekarang kita masuk ke puncaknya upacara tiwah. Cekidot. Adapun inti pelaksanaan atau puncak upacara tiwah ini terdapat 7 hari berturut-turut, yaitu hari pertama, hari kedua, ketiga, keempat, keenam, dan hari terakhir yaitu hari ke-7. Kita masuk ke hari pertama puncaknya upacara tiwah. Pada hari pertama ini, bangunan yang berbentuk rumah yang disebut oleh Balai Pangun Jandau sudah mulai dibuat. Pada proses pembuatannya, ada satu syarat yang harus dipenuhi, yaitu dengan mengorbankan 1 ekor babi yang disembelih oleh bakas tiwah. Selanjutnya masuk ke hari kedua puncaknya upacara tiwah. Pada hari kedua ini, prosesi pembuatan sangkaraya atau sandung sudah mulai dibuat di depan rumah si bakas tiwah. Nantinya sangkaraya atau sandung inilah yang digunakan untuk meletakkan tulang belulang manusia yang telah meninggal. Tetapi sebelum itu, sangkaraya atau sandung ini akan dibasah terlebih dahulu oleh darah babi atau hewan kurban yang telah disembelih tadinya. Dan pada hari kedua ini, berbagai macam alat musik telah dimainkan seperti gong, kakarung, dan lain sebagainya. Tetapi sebelum alat musik ini dimainkan, alat musik tersebut terlebih dahulu harus dibasahi oleh darah hewan kurban seperti babi, kerbau yang telah disembelih. Masuk ke hari 3 puncaknya upacara tiwah. Pada hari ketiga ini, sejumlah hewan kurban baik sapi maupun kerbau sudah mulai diikat di sangkaraya. Dan 3 orang bertugas untuk melakukan mangajan atau sejenis tarian sakral yang diiringi oleh musik dan sorakan kegembiraan. Setelah mangajan selesai, kemudian hewan kurban tersebut akan dibunuh atau disembelih dan darahnya akan dikumpulkan di suatu wadah yang bernama sangku, dan darah itu nantinya akan digunakan untuk menyucikan atau memasahi semua alat yang digunakan dalam upacara tiwah tersebut. Tujuannya untuk membersihkan segala kotoran agar menjadi suci. Dan pada hari ketiga ini ada kegiatan yang dilakukan dengan cara melemparkan beras merah dan beras kuning ke angkasa. Masuk ke hari keempat puncaknya upacara tiwah. Pada hari keempat ini, tidak jauh dari Sangkaraya, didirikannya sebuah tiang panjang yang disebut dengan Tihang Mandera. Tiang inilah yang menjadi tanda bahwasanya satu kampung telah tertutup melakukan upacara tiwah. Jadi bagi penduduk yang belum disaki atau dipalas, maka dilarang untuk memasuki kampung tersebut. Dan bagi ahli waris atau sanak saudara yang melakukan tradisi tiwah ini, sudah melakukan beberapa pantangan dan larangan. Selanjutnya masuk ke hari kelima puncaknya upacara tiwah. Pada hari kelima ini, hewan kurban seperti sapi, kerbau, dan lain sebagainya sudah mulai diikat di sapundu. Dan para tamu yang hadir biasanya akan mengelilingi hewan kurban tersebut. Masuk ke hari keenam puncaknya upacara tiwah. Pada hari keenam ini, para tamu yang hadir akan menaiki sebuah rakit atau kapal yang berisi sesaji atau persembahan yang dinamakan dengan lanting laluhan atau kapal laluhan. Dan masuklah kita ke hari terakhir puncaknya upacara tiwah, yaitu hari ke-7. Jadi pada hari terakhir ini, arwah anggota keluarga atau Salumpu Liau akan melakukan perjalanan menuju ke Leu Liau. Dan proses ini diawali dengan mengorbankan hewan kurban yang diikat di sapundu dengan cara ditombak dan melakukan beberapa tarian kajan atau tarian sakral. Dan disinilah tulang belulang yang sudah disucikan, dibersihkan, akan dibungkus menggunakan kain merah, kemudian akan dikubur di sandung. Oke Wak, sekian video aku kali ini mengenai tradisi
Tiwah dari Kementerian Tengah. Semoga mengedukasi Wak semua. Dan kalau kalian suka, boleh tekan tombol like, komen, dan share video ini. Semoga channel aku semakin berkembang. Dan jangan lupa ya Wak untuk tekan tombol subscribe dan loncengnya supaya kita sama-sama tahu kalau aku upload video baru. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya Wak. Dadah.